Di hari ketiga Rabu 15 Juli 2020, pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020 sampai 2021 di SMPN 1 Jasinga berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bendahara Bos SMPN 1 Jasinga, Bambang Cahyono kepada BB News menuturkan, pembagian kelas yang dilakukan pihak sekolah bertujuan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar secara daring. Menyinggung tentang penerimaan siswa baru, dikatakan Bambang penerimaan siswa baru dengan sistem online baru pertama kali dilakukan dan terbagi dari beberapa zona di antaranya afirmasi, zonasi, prestasi lomba akademik dan non-akademik, prestasi nilai rapot, dan perpindahan tugas orang tua. Ini ada kegiatan atau bagaimana nih Pak? Ada kegiatan dimulai pada hari Senin kemarin. Senin itu cuma pembagian kelas untuk kelas 7 dan informasi mengenai pengenalan lingkungan sekolah daring. Terus hari Selasa pembagian kelas untuk kelas 8 dan hari Rabu hari ini pembagian kelas untuk kelas 9. Artinya belum ada kegiatan ngajar-mengajar ya Pak ya? Belum ada. Tujuan pembagian kelas ini supaya nanti anak itu udah mempunyai kelas. Jadi seandainya nanti kegiatan belajar mengajar dengan cara daring, mereka udah mempunyai kelas masing-masing dan struktur kelas masing-masing. Untuk penerimaan siswa baru ini gimana nih Pak? Udah sampai mana nih? Alhamdulillah untuk penerimaan siswa baru kita menerima 334 sesuai dengan permohonan kita ke dinas. Kuota udah terisi semua. Terus kegiatan penerimaan siswa baru alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Kebetulan SMP Negeri 1 Jasinga melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online baru pertama kali ini. Di situ dibagi beberapa zona, ada afirmasi, zonasi, dan prestasi siswa dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik. Terus prestasi nilai rapot dan yang terakhir adalah perpindahan tugas orang tua. Harapan kedepannya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, bisa teratasi sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Jadi perlu saya sampaikan, kita ini kan sekolah di ujung. Begitu pembelajaran online, misalnya di situ ada 38 siswa yang udah berjalan waktu semester 2 tahun 2019-2020, ternyata yang mengumpulkan tugas melalui online itu cuma 28 atau 30 siswa, jadi kurang mengena. Jadi apa yang kita sampaikan ternyata tidak bisa diserap oleh siswa. Nah begitu diselidiki ternyata kendalanya macam-macam. Ada yang memang siswa tersebut rumahnya tidak ada sinyal, ada yang anak itu tidak punya HP Android. Jadi harapan saya tetap ada pertemuan, meskipun dalam 1 bulan itu cuma satu minggu tiap kelas. Jadi kelas 7 misalnya minggu pertama, kelas 8-nya minggu kedua, kelas 9-nya minggu ketiga. Jadi ada kegiatan tatap muka untuk menyampaikan ringkasan materi yang sifatnya esensial, itu harapan saya. Nah, jadi yang menyasar paling 75% anak yang mengumpulkan tugas, kasihan yang 25%. Di tempat yang sama, Wakil Kepala SMPN 1 Jasinga, Tatang Setiawan menambahkan, memasuki tahun pelajaran 2020 sampai 2021 di masa pandemi ini semua kegiatan sekolah disederhanakan berdasarkan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Menurut Tatang, tahun pelajaran baru dimulai dari tanggal 13 Juli, yakni kegiatan MPLS bagi siswa baru yang dilakukan secara daring. Dan hari berikutnya pembagian kelas bagi kelas 8 dan 9 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
awal tahun pelajaran 2020-2021 dengan adanya COVID ini memang semuanya disederhanakan berdasarkan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Untuk mengawal di tahun pelajaran 2021 ini adalah dari tanggal 13 itu sudah masuk kepada tahun pelajaran 2021. Kemudian untuk pelaksanaan awalnya melaksanakan siswa baru yang telah disaring di PPDB tersebut diperkenalkan dulu dengan cara daring, dan itu juga disederhanakan berdasarkan beberapa berdasarkan COVID gitu ya. Itu. Jadi dengan protokol COVID juga itu digunakan. Kemudian pada tanggal 14 dan 15-nya itu untuk pembagian kelas bagi kelas 8 dan kelas 9, karena kami memungkinkan untuk mengadakan KBM daring sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian hal-hal yang lainnya juga di tahun 2021 ini saya mohon maaf atas nama dari Bapak Kepala Sekolah kemarin juga, struktur dari personal juga mungkin ada perubahan karena ya penyesuaian itu dengan COVID tersebut. Gambaran yang sekarang ini untuk menggunakan cara-cara belajar di SMP 1 Jasinga itu memang berdasarkan hasil pertama dari kesepakatan dari Dinas Kabupaten Bogor melalui rapat MKKS, kemudian diinstruksikan kepada kepala sekolah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan daerah tersebut, apakah ini zona hijau, zona merah, atau zona kuningnya itu. Ini kegiatan ini kira-kira baru masuk kemarin atau baru hari ini nih Pak? Dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Tanggal 13 adalah siswa baru untuk kelas 7, tanggal 14 siswa kelas 8, tanggal 15 siswa kelas 9. Itu juga berdasarkan pembagian waktu dan jumlah siswanya juga dibatasi, tidak langsung blok langsung. Kira-kira ada perubahan nggak nanti jadwal memang dari Dinas Pendidikan atau gimana secara mata pelajaran? Kemungkinan ada perubahan. Perubahannya di waktu pelaksanaannya juga. Yang biasanya per mata pelajarannya 40 menit per tatap muka, kalau menggunakan dikondisikan dengan COVID ini, kalau ada tatap muka misalnya per tingkat, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, 1 minggu kelas 7, 1 minggu kelas 8, 1 minggu kelas 9, itu hanya pengurangan waktu dari 40 menit menjadi 20 menit atau jadi 30 menit itu. Itu juga kalau dikondisikan dengan pembelajaran per tingkat. Ada juga yang kedua, misalnya dalam 1 minggu itu bisa saja digunakan 6 hari efektif. 2 hari kelas 7, 2 hari kelas 8, 2 hari kelas 9. Itu juga ada perubahan penyederhanaan saja, bukan perubahan yang secara signifikan itu. Wakil Kepala SMPN 1 Jasinga itu juga berharap COVID-19 segera berlalu dan bisa normal kembali serta menjadikan motivasi dalam peningkatan mutu pendidikan ke depannya. Harapannya normal kembali seperti biasa, tapi mutu pendidikan jangan sampai mengurang, malah harus lebih meningkatkan lagi. Ya, karena dengan adanya wabah ini mudah-mudahan menjadi motivasi ke depannya untuk semangat lagi. Insya Allah kita akan bangkit lagi, pendidikan akan lebih maju lagi, terutama di SMP 1 ya, khususnya, kemudian umumnya di Kabupaten Bogor.